Baik, saya akan ulas sedikit berkaitan dengan materi yang telah kita perbincangkan pagi ini berkaitan dengan kalimat, khususnya kalimat efektif. Definisi ringan tentang pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran, gagasan, amanat, tema, atau muatan pemikiran yang bisa dan mudah dipahami. Kalimat efektif juga umumnya digunakan pada penulisan karya tulis ilmiah atau pada kegiatan-kegiatan ilmiah yang resmi, diskusi panel, konferensi, kongres, webinar, seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, perbincangan berkaitan kebijakan pemerintah daerah atau pemerintahan pusat ya. Kalimat efektif tidak digunakan pada karya fiksi, puisi, prosa, drama, novel, roman, cergam, cerpen, cerber, cerita bersambung, cerita berbingkai. Tidak digunakan pada karya fiksi, tetapi sekali lagi digunakan pada karya-karya ilmiah atau pertemuan-pertemuan ilmiah jika itu dilafalkan atau diujarkan pada pertemuan tersebut. Yang paling penting bahwa setiap mahasiswa, apakah dia strata 1, strata 2, strata 3, harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang penulisan, pembuatan, perancangan kalimat efektif. Itu saja syaratnya kalimat efektif. Prosedural, subjek, predikat, objek. Kalau dia kata kerja, contoh Pak Hasan sementara merancang konstruksi bangunan itu, setelah itu menaikkan fondasi, selanjutnya memasang peralatan baja ringan, lalu memberi atap. Semua predikat, kata kerja semua. Nah itu faktor prosedural, subjek, predikat, objek. Kalau dia subjek, kalau dia predikat. Contoh bagaimana kalimat yang semua hampir subjek. Pak Hasan yang berkumis tebal itu, berbadan kurus kerempeng, yang sakit-sakitan telah 6 bulan, menuju ke Jakarta. Bayangkan hampir semua kalimatnya subjek. Jadi keterangan tambahan kurus kerempeng, kumis tebal, sakit-sakitan, ingat satu orang. Siapa orangnya? Pak Hasan. Hanya terlalu banyak terasinya, banyak bumbu-bumbu bahasanya. Itu semua subjek. Nah, selanjutnya, predikat sudah saya kemukakan tadi berkaitan dengan pekerjaan. Predikat pekerjaan. Kemudian kalau nominal ya, nomina batang tubuh, nomina body, nomina kata benda. Ya, verba ya, betul ya. Nomina kata benda, nominal kata bilangan, nomina benda. Ingatkan saya, biasanya saya lupa. Keparalelan, paralel. Tidak bisa terjadi seperti kalimat majemuk, bertingkat. Bagaimana model kata kalimat majemuk? Iwan tidur nyenyak, Wati menyapu halaman, Hasan memanjat pohon. Tidak paralel ini. Ada yang paralel itu tidur nyenyak dan menyapu. Bapak membelah kayu, ibu menanak nasi. Paralel, seimbang. Tetapi ibu menanak nasi, bapak memanjat pohon, tidak seimbang itu. Satu naik, satu sederhana, paralel. Siapa you name, kamu punya nama? Pak Adri sangat tampan, Husin banyak duit. Itu tidak nyambung. Kalau satu tampan, satu sport ya, memiliki badan. Tapi kalau satu tampan lalu satu berkaitan dengan bicara ekonomi, tidak nyambung. Yang duit itu karena high class, paham? Itu kan bertingkat. Kesepadanan, keparalelan, paralel, nyambung begitu. Dalam bahasa yang tren, bahasa yang tren apa? Horizontal, yang sederajat itu, ingat. Itu contoh kalimat majemuk ya. Jadi ada kata majemuk, kalimat majemuk sederhana, rapatan dan bertingkat. Nah, ingat, sama kurang lebih begitu kalau kalimat.
Kalimat efektif tidak membutuhkan ada konstruksi kalimat majemuk. Seorang penulis skripsi, tesis atau disertasi, jika dia mengkaji tentang ilmu-ilmu eksakta di luar ilmu sastra, tidak boleh menggunakan kalimat majemuk di dalam karya tulisnya. Jadi harus terakhir itu logika rasional. Semua perkataan dalam tulisan tesis, apalagi disertasi, harus rasional. Setiap ada pendapat, siapa punya pendapat ini? Kata Plato dan muridnya Aristoteles, di mana ada air di situ ada ikan. Coba Anda belah kelapa muda, ada ikan di dalam. Itu kan air juga walaupun air kelapa. Tidak masuk di akal. Itu filosofi tentang Aristoteles. Di mana ada air, di situ ada ikan. Ambil kelapa muda, belah, ada ikan di dalam? Sama-sama air, tetapi logikanya satu air kelapa, satu air alami. Kalau air laut ada juga air tawar, ada juga air danau ya. Jadi satu air, sama-sama air, tetapi satu air kelapa. Jadi belum tentu ada ikan. Tetapi kalau ulat mungkin ada spesies Echinodermata atau paramecium dalam biologi itu. Kalau ada sel-sel yang kayak ulat-ulat itu. Kalau tidak Echinodermata tetapi paramecium, sel-sel yang harus pakai mikroskop, makroskop, kaca pembesarnya. Terakhir ingat, harus rasional atau masuk di akal ya. Jadi tidak boleh ada berhubung Menteri Perhubungan yang telah kami hubungi. Itu tidak bisa. Hati-hati memilih hati, sebab seringkali hati menyakiti hati yang kurang hati-hati. Kurang bagus itu. Itu bukan kalimat efektif, bukan. Ekonomis kata-kata. Hati-hati memilih hati, titik. Tidak usah lagi ada embel-embel. Tidak perlu ada terjemahan panjang atau pengembangan aspirasi atau inspirasi. Pokoknya keefektifan, hemat berkata-kata. Di mana penghematan berkata-kata digunakan? Saat penulisan. Berdasarkan pendapat di atas menurut pengetahuan penulis. Terlalu panjang. Berdasarkan argumen, berdasarkan pendapat di atas langsung. Penjelasan tersebut. Kalau sudah ada pendapat, jangan lagi ulang pendapat. Ganti penjelasan, ganti argumentasi, ganti komentar. Bayangkan itu kata-kata banyaknya itu. Sinonim, kesamaan makna. Berdasarkan pendapat di atas, Husin berpendapat. Dia double, mestinya tidak usah pendapat. Husin mengatakan. Husin menyatakan. Husin mengemukakan. Mengatakan, mengemukakan, menyampaikan. Bayangkan itu 3 macam. Jadi kita harus banyak itu kosakata, vocabulary. Harus banyak kosakata. Kalau mau cepat. Baik, saya kira minggu depan kita sambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.